Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali berjumpa lagi dalam Renungan setiap hari Rabu. Sebelum kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mari berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk banyak kepercayaan. Tapi sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kepastian keselamatan yang Kau berikan. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang dicurahkan. Juga kebenaran firman Tuhan yang dapat kami pahami dengan bahasa kami. Dan kami rindu sekali lagi Tuhan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa belajar dan kami bisa memahami apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Tapi khususnya Tuhan, berikan kepada kami hikmat, keberanian untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari renungan hari ini, yang terambil dari Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari Jumat saya menghadapi satu tantangan yang tidak mudah, satu cobaan yang tidak mudah. Ketika komputer yang sehari-hari dipakai untuk operasional, untuk edit renungan, edit ibadah khusus online, buat jadwal, bikin materi sekolah minggu, video sekolah minggu, ternyata kena yang namanya ransomware. Ransomware ini sejenis virus, tetapi hal ini mempengaruhi, menginfeksi sistem dan juga menenkripsi seluruh data. Sehingga saya pusing dan saya, bergumul, saya bisa katakan itu, stres gitu saudara. Karena banyak file yang dibutuhkan. Lalu, yang terjadi adalah ketika file ini terenskripsi, saya udah melakukan berbagai macam cara, dibantu juga sama Cowboy. Ada Mas Pulu ngasih tahu juga, ada Komus kemarin. Tetapi ternyata tetap tidak dapat diakses, semua filenya tidak dapat dibuka, tidak dapat digunakan. Dan kalau saya coba untuk transfer ke komputer lain, ada ketakutan bahwa ransomware ini mempengaruhi sistem komputer lainnya gitu Bapak Ibu. Hal itu membuat saya menjadi begitu tertekan, menjadi stres. Cobaannya luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu setelah saudara sekalian, saya diingatkan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini. Seperti ransomware, seperti virus yang menginfeksi satu komputer sehingga banyak data, banyak sistem yang tidak dapat digunakan. Nah pertanyaan buat saya dan saudara, apakah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab ini, sejauh mana sih dapat mempengaruhi kehidupan kita? Berkeluarga, bekerja, berusaha, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, juga dalam pelayanan, atau justru realita, tantangan, trauma di masa lalu, atau cobaan-cobaan yang hadir dalam kehidupan kita, yang justru menginfeksi kehidupan kita, sehingga mengganggu dalam kehidupan ini. Ada satu isu hangat Bapak Ibu yang terjadi di antara kaum muda, kaulah muda zaman sekarang, generasi milenial disebut ya, dan juga di antara tokoh-tokoh dunia. Apa itu? Itu bicara tentang mental health. Apa itu mental health? Kalau mental health bahasa Indonesia adalah kesehatan mental. Nah, saya mengambil dari satu website pemerintah Amerika namanya mentalhealth.government.gov. Nah, apa itu mental health? Mental health itu di dalamnya terdapat emosi, ada psikologi, ada juga bicara tentang kesejahteraan mental. Nah, tiga hal ini akan mempengaruhi kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita berperilaku. Dan Bapak Ibu, berpikir, merasakan, dan berperilaku ini akan membantu kita dalam pengelolaan stres, pengelolaan tekanan, berrelasi dengan diri sendiri dan orang lain, juga dalam membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Kesehatan mental sangat penting dalam kehidupan kita. Baik untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memiliki kendala, ketika kita mengalami masalah dalam mental health, dalam kesehatan mental ini, maka akan mempengaruhi pemikiran kita, akan mempengaruhi mood kita, dan juga akan mempengaruhi perilaku-perilaku kita. Nah,
Apa sih faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan mental ini? Dalam website itu ditulis faktor biologi, atau ada faktor genetika, atau juga ada faktor listrik di otak kita. Yang kedua, faktor apa sih mempengaruhi? Yang kedua adalah bicara tentang pengalaman dalam hidup ini. Bicara itu tentang trauma, atau mungkin ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga terakhir adalah bicara tentang sejarah keluarga. Apakah mungkin ada dari keluarga kita yang mengalami hal yang serupa? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih tanda-tanda awal dari kesehatan masalah dalam mental health, masalah-masalah dalam kesehatan mental ini? Ternyata tanda-tanda awalnya yang pertama adalah bicara tentang makan atau tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kedua adalah menarik diri dari orang lain atau kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Yang ketiga adalah semangat yang rendah atau bahkan tidak punya semangat sama sekali. Merasa bodoh dan tidak berarti. Ada luka yang tidak dapat dijelaskan secara gamblang. Merasa tidak berdaya dan tidak memiliki pengharapan. Merokok, minum minuman, dan menggunakan obat-obat terlarang. Memiliki perasaan keraguan, terlupakan, marah, sedih, khawatir, atau takut yang berlebihan. Adanya memicu konflik di antara pertemanan atau dalam keluarga kita. Mengalami perubahan mood yang cepat dan mempengaruhi dalam relasi kehidupan kita sehari-hari. Ada memori-memori yang tidak dapat kita lupakan. Mendengar suara atau kepercayaan yang salah dalam kehidupan kita. Memikirkan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir adalah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari, apa itu menjaga anak, mengatur rumah tangga, bekerja, berusaha, atau belajar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam website ini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatasi mental health, bagaimana mengatasi masalah dalam kesehatan mental ini. Yang pertama adalah datang kepada pihak yang profesional yang dapat membantu kita mengatasi masalah kesehatan mental, dan jika perlu ada tindakan-tindakan yang dibutuhkan atau obat-obat yang dibutuhkan. Yang kedua adalah terhubung dengan orang lain sehingga kita bisa menceritakan permasalahan yang terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi, cobaan-cobaan yang terjadi. Yang ketiga adalah tetap berpikir positif, melakukan aktivitas fisik, cukup istirahat tentunya, atau mempelajari keahlian baru sehingga pikiran kita bisa teralihkan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, bagaimana saya dengan saudara sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang percaya untuk tetap menjaga keutuhan secara mental, secara jiwa, secara rohani, Bapak Ibu. Di tengah-tengah tantangan atau realita yang tidak mudah yang kita hadapi dengan berbagai macam skala, dengan berbagai macam tingkat pencobaan atau masalah yang terjadi, atau justru ada berkat-berkat, ada kenyamanan-kenyamanan yang mempengaruhi kehidupan kita juga, mempengaruhi keutuhan anak-anak Tuhan, dan mempengaruhi kesehatan mental kita, sebagai khususnya adalah anggota jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, dalam Yakobus 1 ayat 4 ini kita bisa melihat kehendak Bapa, kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa kehendaknya? Kita bisa lihat bahwa Tuhan rindu supaya kita sempurna, kita utuh, dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Jika kita melihat tantangan kesehatan mental yang tadi kita baca sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya, artinya dalam Yakobus 1:4 ayat ini, Yakobus 1 ayat yang keempat, Allah rindu supaya kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, seharusnya kita mampu tetap bertahan dalam realita yang tidak mudah, atau dalam cobaan-cobaan yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tetapi kita punya Allah yang maha berkuasa. Kita tahu bahwa ada Allah yang mampu menolong saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 4 dalam terjemahan Alkitab terjemahan sederhana dikatakan bahwa jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun
secara rohani. Lebih dijelaskan lagi, tidak kekurangan apapun secara rohani. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi realita yang tidak mudah, dalam menghadapi kenyamanan yang begitu meninabobokan, dalam menghadapi cobaan yang silih berganti dalam kehidupan kita, dibutuhkan kedewasaan secara rohani dalam menyikapi kenyataan tersebut. Dan dibutuhkan kedewasaan secara rohani untuk tetap bertahan dalam menghadapi cobaan-cobaan. Nah, cobaan sekali lagi bukan hanya sekedar tantangan dan realita yang sulit, tetapi cobaan-cobaan juga seringkali menghampiri kita dalam bentuk berkat, dalam bentuk kenyamanan. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, bahwa saya dan saudara, cobaan-cobaan yang diperhadapkan, realita yang tidak mudah, kenyamanan yang seringkali bisa meninabobokan kita, justru adalah satu kesempatan untuk kita, menurut terjemahan bahasa Indonesia itu digunakan untuk kita menerima kebahagiaan. Dalam BMIK mengatakan bahwa menerima keberuntungan, kebahagiaan, keberuntungan. Dalam LLT ini dipakai kata kesempatan, bahkan sederhana, terjemahan sederhana digunakan kata menerima berkat dan sukacita. Saudara, bagaimana hal-hal yang tidak mudah ini yang kita rangkum menjadi pencobaan, tetapi ini merupakan kesempatan yang indah supaya kita bisa menerima kebahagiaan, keuntungan, kesempatan untuk menerima berkat dan sukacita. Saudara, ini merupakan satu hal yang berkontradiksi ya, yang bertentangan, yang berkebalikan dengan kenyataan kita. Nah, pertanyaannya apa? Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap bertahan? Yang pertama adalah kita bisa melihat dalam Yakobus. Ketekunan itu juga dipakai kata namanya ketabahan. Ketabahan juga dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata endurance. Saudara, apa sih endurance? Kalau endurance ini saya lihat dalam kamus Oxford, terjemahan Indonesia-nya ada bicara tentang stamina, staying power gitu ya, tetap memiliki kekuatan, atau persistence, atau konsisten. Persisten itu tetap melakukan, tetap bertahan. Contohnya dalam kehidupan kita seperti ketahanan baterai, ketahanan aki kita untuk tetap bekerja, untuk tetap berfungsi sebagaimana mestinya, menjalankan kendaraan kah, menjalankan satu alat elektronik kah. Endurance ini juga ada dipakai untuk satu merek oli, endurance. Jadi oli ini fungsinya ada untuk melumasi gigi-gigi dalam satu mesin, supaya gigi itu tidak aus karena bergesekan terus, karena bekerja terus, sehingga kalau misalnya tidak ada oli, maka akan terjadi gesekan membuat gigi-gigi ini aus. Sehingga gigi-gigi ini tidak bisa berfungsi, sehingga mesin ini tidak dapat bekerja semestinya, dan kendaraan itu tidak dapat berjalan. Dan fungsinya adalah oli seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang dibutuhkan supaya kita bisa memiliki ketekunan? Yakobus mengatakan bahwa ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Sehingga saya dan saudara tetap utuh, saya dan saudara tetap sempurna, dan kita tidak kekurangan satu apapun secara rohani dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau tadi menurut website government itu, government Amerika mengatakan bahwa untuk menjaga mental health dibutuhkan adalah positive thinking, butuh istirahat, butuh kegiatan fisik. Bagaimana dengan saya dan saudara? Hal itu juga bagus, hal itu juga baik. Tetapi hal ini kita dibukakan satu pandangan yang baru tentang bagaimana mengatasi mental health secara benar menurut kebenaran firman Tuhan. Datang dari mana sih ketabahan? Datang dari mana sih ketekunan? Datang dari mana sih endurance dalam kita mengatasi cobaan dalam kehidupan kita? Dalam Yakobus 1 ayat 4 ini, khususnya Yakobus pasal 1 ini, kita bisa melihat ternyata apa sih rahasia ketekunan, ketabahan, endurance yang dimiliki orang percaya dalam bertahan di tengah-tengah cobaan. Bukan artinya saat kita menjadi orang percaya, kita nggak bakal menghadapi hal-hal yang sulit. Ada kalanya Bapak Ibu, bahkan seringkali kita merasa bahwa, jadi orang percaya justru kehidupan kita tidak mudah. Bapak Ibu, Paulus diperhadapkan tidak mudah. Tuhan Yesus sendiri pun menghadapi hal-hal yang tidak mudah, cobaan-cobaan yang tidak mudah. Tetapi apa yang menjadi rahasia bagi orang percaya adalah ternyata ketekunan, endurance, ketabahan bagi orang percaya dihasilkan dari iman yang teruji
dalam berbagai pengalaman-pengalaman yang kita hadapi dan menjadi pondasi untuk terjadinya pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak akan dihasilkan namanya perkembangan. Tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan, maka mustahil terjadinya adalah menghasilkan buah yang matang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata ketekunan dalam kita menghadapi cobaan, endurance dalam kita menghadapi tantangan, menghadapi kenyamanan, ternyata mesinnya itu atau pondasinya itu adalah dari iman. Dan kita sebagai orang percaya, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi iman yang Allah curahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat dari beberapa bagian sebelumnya bahwa kerinduan Tuhan Yesus bagi orang percaya supaya kita terwujudnya kesempurnaan, terwujudnya keutuhan dalam kehidupan kita, terwujudnya kita tidak mengalami kekurangan satu apapun secara rohani. Saya rindu supaya kita semua juga bisa masuk dalam kesempurnaan. Kalau saya suka ngobrol sama YB bahwa setiap orang sedang berproses untuk menuju kedewasaan. Saya rindu supaya kita tidak berhenti untuk masuk ke tahap selanjutnya, untuk tetap utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 4 menurut terjemahan sederhana Indonesia, jadi bertahanlah terus sampai akhir, supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi, sehingga tidak kekurangan satu apapun. Mari saudara, hal ini firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kita untuk kita terus menjadi dewasa. Dewasa bukan hanya bicara tentang usia saja yang banyak, tetapi kedewasaan secara rohani merupakan proses bagaimana iman itu terus meningkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi bagaimana ketekunan itu dihasilkan? Ketekunan sebagai orang percaya dihasilkan melalui iman. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki ketekunan? Bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana kita tetap memiliki endurance dalam menghadapi realita kehidupan kita sehari-hari? Jika dunia mengatakan bahwa positive thinking, menaruh pengharapan kepada orang lain, kepada orang yang profesional. Tetapi, Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan rindu supaya kita menaruh pengharapan kita, mengandalkan Tuhan melalui perlengkapan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, yaitu melalui iman dan hikmat. Yang pertama adalah bicara tentang iman yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian, iman ini merupakan sistem kepercayaan kalau orang dunia katakan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa iman merupakan adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar yang membuat kita tidak ragu. Dasar yang membuat kita sama seperti sauh, sama seperti satu jangkar dalam badai kehidupan yang menghantui kehidupan kita, menghadapi kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tahu bahwa tantangan, pencobaan itu tidak mudah. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, juga memberikan iman, supaya kita tetap percaya, tetap teguh, tetap beriman, bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada Allah yang Maha Kuasa yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 7-8, menurut terjemahan sederhana Indonesia, orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi, apabila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus rindu supaya kita tetap teguh untuk mengikuti Tuhan. Yakobus 1 ayat 7-8 menurut terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bahwa jangan sampai kita belum memutuskan apakah kita mau ikut Tuhan, atau justru mengikuti pemikiran kita, realita yang terjadi. Belum memutuskan apakah kita mau percaya penuh untuk mengandalkan Tuhan, atau justru kita ragu-ragu, atau bahkan iman kepercayaan dari Tuhan atau firman Allah ini udah ketinggalan zaman. Sekarang tantangannya begitu sulit dan kompleks. Firman Tuhan tidak bisa menjawab itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 7-8 mengingatkan kepada kita, mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Allah Alfa Omega, Allah yang tidak pernah berubah, dan Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita pendam. Sama seperti orang yang hamba yang tidak setia, yang talenta yang sudah diberikan tapi justru dipendam. Demikian juga saya dan saudara dalam kehidupan kita saat ini. Jangan sampai iman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya justru dipendam, disembunyikan, dilupakan. Kita anggap itu tidak berharga. Tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana saya saudara iman itu bisa dipompa semakin besar, bisa semakin timbul, semakin menginfluence, semakin mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya secara kehidupan kita dalam gereja saja, tetapi dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita berusaha, dalam bekerja, dalam kita berkiprah dalam kehidupan sehari-hari, supaya iman yang Tuhan berikan itu bisa mempengaruhi kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan firman yang kita dengar seperti saat ini, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki endurance dalam kehidupan kita? Tadi iman yang Tuhan sudah berikan. Mari kita menaruh pengharapan kita, menaruh iman kita kepada Tuhan. Izinkan iman itu semakin naik, semakin mempengaruhi kita. Semakin iman itu mempengaruhi kedewasaan. Baik usia kita, pemikiran kita, juga secara rohani, Bapak Ibu. Dan iman yang Tuhan berikan akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki ketahanan yang luar biasa, memiliki kesehatan mental yang baik, yang benar di hadapan Tuhan adalah bicara tentang hikmat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau di antara kita ada yang kekurangan hikmat, mari minta kepada Bapa kita. Bapak Ibu, untuk tetap utuh, tetap sempurna, dan mencapai tidak kekurangan satu apapun, yang kita butuhkan adalah hikmat sorgawi. Nah, dalam Yakobus kita bisa melihat ternyata ada hikmat sorgawi, hikmat yang dari atas, tapi ada hikmat duniawi. Apa hikmat dunia? Hikmat dunia ini yang muncul dari nafsu manusia dan juga adalah dari setan-setan yang mempengaruhi kehidupan kita. Bisikan-bisikan yang membuat kita memilih hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hikmat itu bicara tentang kebijaksanaan. Dalam Yakobus diberikan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Bapa. Karena Dia memberikan dengan murah hati. Dia memberikannya dengan tidak marah. Dia memberikannya dengan bukan pribadi yang menutup mata. Bukan pribadi yang masa bodoh, yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Ketika kita merasa Tuhan, kehidupan ini begitu sulit. Banyak hal yang kita butuhkan untuk kebijaksanaan. Banyak hal-hal penting, keputusan-keputusan yang kita ambil. Dengan jangka pendek saja, dengan singkat saja. Tetapi Tuhan dengan murah hati, dengan penuh keterbukaan, penuh dengan kasih tentunya, penuh dengan tidak membangkit-bangkitkan, bukan dengan tidak pamrih. Tetapi Tuhan mau supaya mintalah kalau kita kekurangan hikmat. Bukan hikmat seperti yang dunia tawarkan. Hikmat dunia yang muncul dari nafsu manusia, dari pengaruh setan-setan. Tetapi hikmat sorgawi, hikmat yang datangnya dari Allah. Hikmat yang tidak dapat ditemukan dengan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi hikmat yang munculnya dari inisiatif Allah sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, mari minta kepada Bapa hikmat sorgawi itu. Allah kita bukan Allah yang membangkit-bangkitkan, Allah yang pamrih, Allah yang masa bodoh dengan kehidupan kita. Kalau saya dan saudara sedang menghadapi hal yang sulit, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang begitu mengasihi. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan mendatangkan cobaan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Jangan kita berpikir cobaan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena Allah adalah baik adanya. Roma 8 ayat 28. Om Hari mengatakan dalam firman Tuhan minggu kemarin. Berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggang sesuai dengan rencana Allah. Bukan satu hal, tetapi segala sesuatu, Bapak Ibu. Bicara tentang hikmat. Hikmat sorgawi dan hikmat duniawi. Apa bedanya? Hikmat dunia ini muncul
mempengaruhi, menghasilkan. Namanya adalah iri hati. Mementingkan diri sendiri. Memegahkan diri. Sehingga adanya dusta, melawan kebenaran. Dan menghasilkan hal-hal buruk yang terjadi. Bapak Ibu, seringkali tantangan yang terjadi membuat kita menjadi stres. Membuat kita mungkin menjadi mementingkan diri kita sendiri. Memegahkan diri. Akhirnya menjadi iri hati dalam kehidupan kita. Mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita jadi ngedumel. Kita jadi tertekan. Kita jadi frustasi sendiri. Tapi hikmat surgawi merupakan hikmat yang murni. Hikmat yang membawa pendamai dalam kehidupan kita. Kita bisa berdamai dengan Allah. Berdamai dengan pencipta kita. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai juga dengan sesama kita. Kita bisa menjadi pribadi melalui hikmat surgawi. Peramah. Penurut. Penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Dan tidak munafik, Bapak Ibu. Dalam ibadah raya yang pertama, Pendeta James mengatakan bahwa dibutuhkannya untuk kita tetap bertahan, untuk kita menerima berkat Tuhan, bukan hanya secara materi, tetapi berkat Tuhan secara kedamaian, secara sukacita. Dibutuhkan poin yang pertama bicara tentang apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan memiliki hal yang sama. Kita jadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Demikian juga saya dan saudara, hikmat surgawi ini menolong saya dan saudara mengatasi kedagingan kita. Ketika kita menghadapi cobaan membuat kita menjadi frustasi. Kita pinginnya marah. Kita pinginnya berontak, Bapak Ibu. Tetapi saya diingatkan bahwa Tuhan dengan lembut dan penuh kasih rindu memberikan kepada kita hikmat surgawi. Kalau kita ada di antara kita kekurangan, mintalah. Maka Tuhan akan memberikan dengan penuh kasih. Bukan pribadi yang membangkit-bangkitkan. Bukan pribadi yang tidak peduli. Bapak Ibu serta saudara sekalian, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita punya Allah. Kalau saat ini kita tertekan, merupakan hal yang manusiawi. Kalau saat ini kita frustasi, menghadapi cobaan yang tidak mudah, merupakan hal yang manusiawi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, manusiawi ini Tuhan rindu kita bisa menjadi manusia surgawi dengan iman yang Tuhan sudah curahkan. Dengan hikmat surgawi yang Tuhan berikan. Supaya saya dan saudara tetap tekun, tetap tabah, tetap bertahan dalam kenyamanan ataupun dalam tantangan yang sulit. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kita dengar, yang telah kami baca, yang telah kami renungkan. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada kalanya Tuhan tantangan, realita yang tidak mudah, atau kenyamanan membuat kami menghadapi cobaan yang tidak mudah. Sehingga kami ada kalanya mau menyerah. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus pertama ini mengatakan bahwa Tuhan rindu, kehendak Tuhan supaya kita tetap bertahan, tetap sempurna, tetap utuh, dan tidak kekurangan satu apapun secara rohani, juga dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk kembali lagi mengingat kasih-Mu yang Tuhan, yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun secara mata kami tidak bisa melihat, secara perasaan kami seakan-akan dengan pencobaan yang begitu menekan kami tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Tapi firman Tuhan yang hari ini kami dengar, memompa iman kami untuk muncul, untuk dapat mempengaruhi setiap sisi kehidupan kami. Dan terima kasih untuk iman dan hikmat surgawi yang Tuhan siapkan dan Tuhan sudah curahkan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami rindu Tuhan menerima hikmat surgawi. Kami kekurangan hikmat untuk kami melangkah. Kami menghadapi hal cobaan membuat kami frustasi. Kami marah, kami iri, kami dengki, kami sebal Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan bahwa hikmat yang Kau berikan, hikmat yang surgawi, bukan seperti hikmat duniawi yang ditawarkan. Kami menerima iman yang membuat kami Tuhan tidak diombang-ambingkan dengan perasaan kami, tidak diombang-ambingkan dengan realita kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang tetap teguh untuk mempedulikan kami, untuk terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Kami rindu kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan dan peneguhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kesempatan kami sekali lagi bisa merenungkan firman-Mu. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Kami mampu bukan karena kami bisa, tapi iman dan hikmat surgawi yang Kau berikan juga pribadi Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan yang terus menolong kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, amin.